Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita akan mencoba memberikan demo tentang jumlah oli pada Panther 2.5 dan pengisiannya. Karena kita sempat baca postingan di Facebook, ada orang itu yang menanyakan berapakah jumlah oli pada Panther 25 itu sesungguhnya berapa. Terus setik olinya itu diisi itu benarnya di berapa. Terus ketika turun mesin kok baru saja turun mesin kok olinya berkurang. Ketika dicek level olinya kok berada di atas titik bawah. Apakah olinya berkurang? Apakah olinya kebakar? Padahal nggak ada yang rembes. Nah di sini nanti akan kita berikan jawaban yang real ya. Sesungguhnya apa yang terjadi setelah mesin itu baru diturunkan, dan bentuk cutter juga bentuk setik uli, bentuk pipa setik uli itu apa efeknya terhadap bagaimana bila kelebihan uli, kekurangan uli, terus nanti level uli di dalam cutter itu sebenarnya berapa, nanti akan kita bahas tuntas teman-teman. Ini kita akan menggunakan cutter aslinya ya, Panther 25 ini cutter aslinya ya. Jadi nanti di sini teman-teman ya akan ketahuan berapakah sebenarnya level uli tersebut yang benar. Di sini juga akan kita tancapkan setik uli ini, setik uli yang standar ya, ini belum dirubah karena ada juga setik uli itu pipanya yang sudah dimodifikasi, pipanya itu disambung sampai sekian sehingga berendam uli. Nah kalau pada umumnya kan segini ya teman-teman ya. Jadi segini. Ini kalau kita lihat, ini ada level bawah, titik level bawah, dan titik level atas. Ini pipa setik uli sudah kita tancapkan penuh. Jadi penuh. Nah, di sini kelihatan level bawahnya itu di sini. Sedangkan level atasnya kan ketutupan di sini ya, ketutup di sini. Nah, lihat. Kalau kita perbandingan begini ya, begini sampai begini, ini level atasnya ternyata dia persis di ujung pipa bawah. Ini ujung pipa bawah. Nah logikanya, bagaimana kalau pengisian uli itu kelebihan, semisal berada di titik atas, di dalam di atas ini. Nah otomatis pipa ini agak terendam uli sedikit. Nah ketika mesin hidup, di cutter itu kan ada tekanan udara ya. Tekanan udara itu namanya blow by gas. Itu nggak tinggi tekanannya. Itu tekanannya itu akan menjadi tinggi apabila terjadi kebocoran kompresi yang berlebihan, itu akan menjadi tinggi. Kedua, katup PCV-nya mampet, akhirnya dia akan mengakumulasi tekanan tersebut menjadi tekanan yang berlipat ganda daripada sebelumnya. Nah, jadi ketika level uli itu berada di atas titik atas, itu pipa uli itu akan terendam uli sedikit. Nah, karena tekanan udaranya banyak, itu akhirnya kalau berendam uli itu dia akan mendorong uli keluar. Jadi di setik uli ini akhirnya mercik-mercik uli. Nah, bagaimana kalau amannya? Nah, jadi untuk amannya, biasanya itu oli itu diposisikan di bawah titik atas. Kalau di bawah titik atas kan berarti kan nanti akan ada rongga udara. Nah ini kan persis di sini ya. Karena nanti isinya di sini, ini di atas ini masih ada rongga udara, sehingga rongga udara tersebut akan bisa keluar. Udara bertekanan tersebut akan bisa keluar, sehingga ketika dijabut setik olinya dia tidak akan muncrat karena dia udaranya keluar dengan bebas apabila setik olinya itu dijabut. Nah setik olinya dijabut, dia udara tekanan tersebut akan bisa keluar dengan bebas. Tetapi apabila pengisian oli itu berada di atas titik, semisal segini ya, ini kan terendam uli, sedangkan di cutter itu ada pertekanan udara, sehingga oli itu pasti akan terdorong masuk ke dalam pipa dan muncrat-muncrat di setik uli. Makanya terkadang orang itu kalau olinya sudah mercek-mercek ke tutup isian uli, itu panik, oh mesinnya ngobos, mesinnya minta turun. Itu sebenarnya nggak benar ya, karena patokan
ngobos itu kalau dilihat secara visual tanpa diukur tekanan kompresinya, secara visual bisa dilihat dari asap yang keluar dari stik uli dan tutup isian uli. Kalau asapnya banyak dan tebal, itu berarti ngobos. Kalau enggak, berarti itu wajar penguapan uli saja. Nah, logikanya seperti itu teman-teman. Jadi untuk batas amannya, sebenarnya pengisian uli itu emang harus bisa di bawah pipa sini, di bawah sini. Jadi ada udara yang keluar, jadi ada udara yang keluar. Apabila dijabut, udara itu bisa keluar. Kalau ulinya itu di atas pipa, otomatis terendam uli sehingga ulinya tersembur keluar. Itu pasti itu. Jadi kalau muncat-muncat itu jangan divonis ngobos, karena mungkin kebanyakan uli juga seperti itu. Nah, ini nanti akan kita praktekkan dengan menggunakan oli atau air. Nanti akan kita isikan 5 liter di kalter ini, levelnya gimana. Nah, dengan gambar ini mari kita lihat dengan detail, karena dengan foto ini mungkin akan bisa lebih jelas. Stik uli itu apabila standar, pipanya juga masih standar, tidak disambung, itu ketika ditancapkan total itu titik atas itu berada pas di ujung dari pipa stik uli tersebut. Jadi kalau kita lihat di foto ini kelihatan jelas bahwa pipa stik uli tersebut apabila ditancapkan oleh dipstick secara penuh, itu titik atasnya persis di pipa tersebut. Nah, efeknya apabila pengisian uli itu berada di atas titik atas, itu pasti akan menghalangi jalan udara ketika stik uli dijabut. Akibatnya apa? Uli yang menggenangi atau menutupi lubang di pipa uli tersebut akhirnya akan terdorong keluar sehingga mercik-mercik oleh tekanan udara di dalam kalter. Walaupun tekanan udara tersebut tidak tinggi ya, blue by gas namanya, itu pasti ada. Nah, tetapi apabila mesinnya itu sudah ngobos, otomatis blue by gas atau tekanan udara di kalter tersebut akan meningkat berkali-kali lipat, sehingga otomatis apabila isinya uli itu berlebihan di atas titik karena menggenangi atau menutup lubang udara tersebut, apabila bahkan melebihi 1 liter misalnya, tekanan udara tersebut akan sanggup mendorong uli untuk mantul atau malah menyembur apabila tekanan udara di kalter tersebut berlipat ganda akibat kebocoran kompresi. Jadi walaupun ada kebocoran kompresi atau mesin yang ngobos, asalkan mengisi uli itu di bawah level, di bawah titik atas, atau masih bisa menyisakan rongga udara untuk keluar jalan udara melalui stik uli, itu nanti uli tidak akan mercik sama sekali walaupun mesinnya sudah ngobos banget. Karena apa? Karena bila stik uli itu dijabut, udaranya itu masih bisa keluar dengan leluasa walaupun tekanannya tinggi. Nah, tetapi apabila pipa uli tersebut sudah ketutup oleh uli tersebut akan bahkan bisa menyembur keluar. Jadi seakan-akan mesinnya parah, padahal enggak. Jadi penyebab mercik uli itu adalah intinya pada Penta 25 adalah oli yang kebanyakan, teman-teman. Jadi bukan karena ngobos. Kalau ngobos itu ciri-cirinya adalah asap, jadi bukan percikan uli. Percikan uli itu tidak bisa dikaitkan dengan ngobos. Percikan uli itu adalah normal ya. Kalau ulinya kebanyakan tentu akan mercik. Tentu saja seperti itu. Terutama untuk elf itu walaupun tekanan uli normal, di stik uli itu pasti akan mercik uli. Sudah berkali-kali saya itu memperbaiki elf, turun mesin elf. Walaupun mesin baru turun, kompresi sehat dan normal, stik uli dijabut itu pasti akan mercik-mercik uli. Semua elf itu seperti itu. Itu bukanlah pertanda ngobos, itu memang ciri khasnya. Jadi mercik-mercik uli di stik uli itu bukanlah suatu ciri-ciri yang ngobos, tetapi adalah suatu ciri-ciri pada uli yang kebanyakan untuk Penta 25 ya, untuk Penta 25. Tapi kalau elf tidak begitu. Elf itu walaupun tekanannya tepat, uli tetap mercik-mercik karena konstruksi kalternya mungkin ya. Mungkin juga konstruksi poros engkolnya bisa juga. Jadi uli itu ketika mesin berputar memercik menuju pipa terus didorong oleh blue by gas, itu bisa juga. Yang jelas percikan uli itu tidak bisa dikaitkan dengan ngobos, karena percikan uli itu
adalah apa ya? Oli yang kedorong keluar, bukan oleh ngobos. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, yang bisa jadikan patokan ngobos adalah asap yang keluar secara berlebihan di tutup isian uli atau di pipa stik uli ketika dipstick dijabut. Jadi ya seperti itu. Pokoknya pengisian uli itu untuk Panther 25 tidak menutupi pipa tidak menutupi pipa stik uli, itu insya Allah oli itu tidak akan menyembur merce-merce atau terdorong keluar dari stik uli, dari pipa stik uli ketika stik uli dijabut. Demikianlah teman-teman penjelasan singkat ini, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.